Ya shalom, Shalom. saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini saya bersama Esi, teman saya, mau memberikan kesaksian di mana Esi mendapatkan mimpi dan penglihatan setelah dia ketempelan oleh roh ya. Kalau zaman dulu bilangnya ketempelan ya, atau apa? Kemasukan. Tempel, kesambet, ya Kesambat, terus kesambat nempel, atau iya. kenempel, nempel selama 2 tahun dari umur 10 sampai 12 tahun, lama juga ya saudara. Lumayan lama loh. Waktu itu dia belum percaya Yesus, tapi sudah ikut sekolah minggu ya. Dan kemudian Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan karena didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan kemudian di saat tidur nyenyak, mungkin Esi bisa ceritakan bagaimana dia dapat mimpi dan penglihatan itu setelah kesambet itu. Ya, jadi itu saya kan waktu roh itu udah keluar, saya sambung nih ya. Malam berikutnya kan kita kan saya kan emang udah nyenyak tuh tidur ya. Nah, lalu itu mimpinya tuh jadi pas bangun tuh kayak orang ngigo ya, pas orang ngigo gitu kan. Nah, jadi saya cerita dulu nih mimpinya apa ya. Jadi saya dikasih lihat tuh seperti sawah yang luas sekali, sawahnya tanpa ujung, luas sekali pokoknya. Nah, di situ saya mimpi sawah, kelihatan pokoknya sawahnya tuh hijau, pokoknya ya sawah gitu. Sendirian tuh dikasih lihat sawah, nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada orang. Iya, sawah doang, nggak ada yang bekerja, nggak ada apa-apa. Iya, sawah doang. Nah, lalu saya kebangun, saya nggak ngerti mimpi kok begitu. Ya udahlah, pokoknya saya tidur lagi nyambung itu mimpi. Udah gitu mimpi lagi, saya dikasih lihat sawahnya itu udah menguning, bener-bener udah kelihatan gitu sawahnya menguning dari deket loh. Tadinya kan dari jauh ya, luas. Begitu saya mimpi kedua, bener-bener dikasih lihat sawahnya itu udah menguning gitu, udah ditunjukin bahwa ini udah matang itu sawahnya ya, siap dituai. begitu. Terus begitu saya bangun, sebelumnya dikasih pesan loh, ada dengar suara, pokoknya katanya jangan lupa ya, ingat ya katanya 7 padang. Nah, begitu saya dengar suara itu, saya sambil ngucapin. Jadi sambil setelah lihat bangun terus ngucapin lagi kata-kata yang tadi saya dengar itu, katanya 7 padang. Saya sampai tunjuk ini 7 padang gitu maksudnya. Mama saya bingung apa sih maksudnya, nggak ngerti ya mama saya bilang. Ya kalau bisa mungkin saya artikan itu waktu Esi sudah keluar rohnya itu ya, dilepaskan, dibebaskan, terus kan tidur, dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia melihat padi yang masih hijau ya kan, sawah ya, sawah yang masih hijau luas ya. Tapi waktu itu Esi masih kecil, umur kira-kira masih 12 tahun. 12 tahun. Belum lama yang waktu sembuh dari sakit itu ya. Itu berarti masih waktu Esi masih kecil itu mungkin penuaian tidak seperti sekarang. Dulu kan masih hijau, penginjilan belum terlalu gencar seperti sekarang. Jadi ladang-ladangnya masih hijau ya. Jadi padi-padinya belum menguning, belum siap dituai. Maka kemudian nyambung lagi mimpinya yang kedua ya, yaitu terus diliatin bahwa padinya sudah mulai menguning, ada bulir-bulirnya dilihat. Pokoknya mateng deh, kuning. Udah mateng. Nah itu, pokoknya besar deh, pokoknya kasih lihat deh. Itu mimpi yang kedua itu artinya ladang-ladang sudah menguning, siap dituai ya, karena itu berbicara ladang-ladang tuh kan jiwa-jiwa ya kan. Jadi sekarang ini semakin mendekati ke akhir zaman, Esi juga bisa jadi berkat, jadi lewat YouTube ini bisa bersaksi. Nah, dari kesaksian-kesaksian banyak sekali di YouTube ini, banyak orang-orang yang dari berbagai agama, berbagai latar belakang, dari berbagai kepercayaan, tua, muda, miskin, kaya juga bisa lihat kesaksian ini. Sehingga mereka ditabur oleh benih firman, hingga dia ada yang menanam, menyiram ya. Berarti Tuhan Yesus beri pertumbuhan, dan sehingga mereka sudah mulai berbulir ya. Nah, itu siap dituai. Maka kita siapkan diri kita untuk jadi penuai-penuainya Tuhan. Ya, saya percaya ini satu mimpi penglihatan di mana di masa 7 padang ini Tuhan ingatkan ke Esi bahwa akan ada masanya 7 itu sempurna ya, sudah sempurna. Dia 7 padang ini di mana belum siap dituai. Nah, sekarang 7 padang itu persiapan terus untuk penuaian jiwa-jiwa ya sampai akhir zaman, karena malaikat Tuhan juga bergerak untuk penuaian ini, karena kita bersama kuasa Tuhan, kuasa malaikat Tuhan juga ada
menolong kita, dan juga ada kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap jiwa-jiwa sehingga boleh bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Amin. Kemudian ada kesaksian lagi lanjutnya Esi. Iya, terus udah itu lama tuh nggak dikasih mimpi lagi. Cuma ada satu kali saya dikasih penglihatan ya, waktu baru sembuh itu juga. Kan penyembahan tuh, pertama kali penyembahan pokoknya ya. Itu saya dikasih lihat, dalam penyembahan saya tuh dikasih lihat sinar ya. Padahal saya lagi penyembahannya tuh di doa paginya tuh di rumah gembala saya ya, keluarganya, jam 5 pagi. Lalu tapi yang dikasih lihat tuh itu gambaran di rumah saya yang saya tinggalin sama orang tua saya itu. Jadi ada sinarnya terang sekali ya. Masuk ke rumah kamu. Bukan, jadi tuh di rumahnya dikasih lihat gambar, Rumah kamu. kelihatan rumahnya ada pohon, pokoknya itu gambaran kayak rumah saya tuh. Saya kenalin kan rumah saya gitu ya. Terus saya lihat itu ada cahaya, pokoknya terang banget. Padahal itu siang hari loh, tapi ada satu sinar yang benar-benar lebih dari matahari terangnya, tapi enggak silauin mata, enggak menyakitkan mata, tapi kelihatan enggak di langit, di atas rumah saya pokoknya. Itu pemandangannya begitu, di depan rumah saya pokoknya pemandangannya di atas, kelihatan deh pokoknya ya. Itu matahari kalah terang. Ya, jadi sinar itu kelihatan melebihi dari matahari, cuman nggak nyilauin kita punya mata, nggak sakitin mata saya gitu. Berarti maksudnya. kemuliaan Tuhan itu akan masuk dalam keluarga kamu. Ya, amin. Sudah terjadi keselamatan Ya, lah pokoknya. betul. Dari peristiwa Dikasih kamu, jalan terang, iya. dari peristiwa kamu sakit itu Sudah kan, lahir Yesus maka seisi keluarga kamu di keluarga saya sudah percaya lahir Tuhan Yesus di keluarga sebagai saya. juru selamat. Amin. Itu artinya betul. Iya, amin seperti itu. Kemudian Tanda. ada kesaksian lain lagi Ya, waktu itu. tahun berapa? Kira-kira 2003-2004 nggak salah ya. Itu kesaksiannya jauh apa? loh ya, jauh dari yang pertama, kemarin karena tuh ya, dulu kan masih yang dulu. kecil. Iya benar. Saya dikasih mimpi itu seperti kayak di bawah ada kerusuhan gitu ya, di sekitar saya itu ada kerusuhan. Terus saya disuruh naik ke dalam satu gedung yang tangganya banyak tangganya itu, naik terus pokoknya harus naik. Saya bilangin sama yang di bawah, cepet naik, kita harus cepet naik sampai atas gitu ya. Terus bener-bener sampai atas. Di situ ada satu dak ya, jadi apa tuh namanya di atas kali namanya apa sih kalau di menara itu, kayak suatu dak, bener-bener kayak kalau kayak helikopter kan mendarat mesti ada itunya ya, daknya itu ya, di satu gedung yang paling tinggi gitu ya. Nah itu bisa kelihatan langit kan langsung kan. Nah di situ saya mengajak orang-orang pokoknya harus naik sampai atas. Nggak taunya di atas itu nggak lama saya lihat ada burung Raja Wali. Raja Wali raksasa gede banget. Dalam hati saya itu aku takut loh, gede banget gitu ya, bener-bener raksasa gede sekali burung Raja Walinya. Tapi begitu dia semakin deket, kira-kira berjarak berapa meter lah gitu ya, makin lama makin deket gitu kan kelihatan tuh. Saya lihat matanya bener-bener loh, lembut banget itu Raja Wali, bener-bener penuh kasih. Iya bisa begitu, padahal serem, tapi begitu dilihat matanya, dia kayaknya bener-bener lembut banget itu. Ya itu lambang, kayak saya bilang sih, lambang Tuhan sendiri ya. Lambang Tuhan kan, kalau misalnya di Indonesia kan Raja Wali itu lambang kehadiran Tuhan, lambang kehadiran Tuhan buat Indonesia kan. Burung Raja Wali itu kan seperti burung Garuda ya, kita punya dasar negara ya, betul. Pancasila itu Garuda itu juga eagle ya. Lambangnya. Iya betul, lambangnya Raja Wali bagus. Itu mungkin bisa saya artikan begini ya. Waktu itu kan kamu mimpi penglihatan itu kan lihat ada kerusuhan kan di bawah kan, di bawah. Ada kemudian pada pokoknya. ketakutan ya, ada kerusuhan yang menakutkan lah, sehingga Esi ini disuruh Tuhan, ayo naik. Maksudnya jangan di bawah kan kerusuhan. Jadi kita harus naik, dan dia bawa teman-temannya. Jadi seperti penunjuk jalan kamu ini, ya kan? Jadi dengan kehidupan Esi ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang dimaksud naik itu, ayo naik ke gunung Tuhan, ayo lebih dekat dengan Tuhan, ayo cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, ya kan? Sampai dia tangga naik sampai ke puncaknya, sampai Esi dan teman-temannya bertemu dengan Tuhan. Raja Wali itu memang lambang Tuhan sendiri juga, lambang ya kan? Tuhan. Hadirat Tuhan. Jadi saudara bisa baca di Yesaya 40 ya kan, tentang Raja Wali ya. Barang siapa yang dekat dengan Tuhan berlari tidak akan menjadi lelah, ya kan? Berjalan tidak akan jadi letih, karena kekuatan kita yaitu Tuhan sendiri, ya kan, ada di ayatnya. Dan saya percaya kejadian atau penglihatan yang Esi lihat ini, saya diingatkan Tuhan akan satu teman saya juga, dia mempunyai penglihatan ya, Tuhan kasih karunia. Dan dia cerita sama saya begini, itu benar-benar dia cerita sama saya, cuman teman saya ini sudah lama pindah dari
dari kompleknya. Jadi saya terputus hubungan ya sama dia. Nah, dia tuh mimpinya begini, penglihatan dia ya. Waktu itu kan kerusuhan 98 kan banyak orang-orang Cina yang dijarah-jarah ya kan, banyak yang diintimidasi lah ya. Dan kemudian dia siapin beras, maksudnya siapin sembako. Karena kan kerusuhan pecah itu kan banyak yang orang-orang masyarakat kan yang jarah-jarah, banyak yang bunuh-bunuh. Terus dia lihat juga api membakar ya. Terus juga dia lihat juga ada orang-orang yang bawa-bawa gotong-gotong kulkas, gotong-gotong kasur ya kan. Nah itu hal yang mengerikan ya, dia dalam penglihatan itu dia lihat hal yang mengerikan. Dan kemudian karena dia siap-siapkan beras, takutnya nanti nggak ada yang jualan. Nah terus Tuhan kasih dia mimpi penglihatan. Terus Tuhan bilang, kamu nggak usah siap-siapin beras, kamu nggak usah beli-beli beras banyak-banyak, nggak usah persiapan apa-apa. Dia Tuhan bilang sama teman saya begitu. Tapi nanti yang kedua, nah kamu harus siapin beras karena nanti akan lama, ya akan terjadi lagi kerusuhan, akan lama prosesnya. Nah itu kamu siap-siapin beras, barulah kamu persiapan lah. Jangan sampai kita nggak bisa beli karena nggak ada yang jualan, semua toko pada tutup kan, takut kan karena ada kerusuhan. Nah disitulah memang kita harus kalau kita minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan juga tadi Esi ceritanya gimana burung Raja Walinya itu bawa apa, nggak taunya dia sebarin itu loh, sebarin surat nggak taunya pas saya lihat gitu ya, pas saya ambil satu, kok ini tulisannya bahasa Mandarin ya gitu, sampai saya bingung ini artinya apa, saya nggak ngerti ini ya, walaupun saya orang Chinese tapi nggak belajar bahasa Mandarin dari kecil, jadi gitu apa ini saya nggak ngerti, langsung saya kebangun. Nah lucunya gitu yang saya lihat, pokoknya itu kayak Tuhan mau kasih tahu ya. Maksudnya buat khususnya orang-orang Chinese mungkin ya gitu ya. Ini maksudnya penginjilan lah kayaknya gitu. Kalau saya sih dikasih tanamnya gitu. Maksudnya buat persiapan orang-orang Chinese ya khususnya ya, supaya cari Tuhan. Nomor satu cari Tuhan sebelum semuanya terlambat gitu. Kalau sampai ada apa-apa dia tuh ada perlindungan. Betul. Ya Tuhan satu-satunya perlindungan gitu, maksudnya bahwa Tuhan udah menunjukin kalau dia tuh datang cari ke kita gitu, maksudnya yang benar-benar butuh perlindungan nih khususnya Chinese gitu maksudnya. Oh, iya. Berarti waktu kamu ketemu Raja Wali itu, terus dalam ada surat gitu, disebar sampai berantakan gitu, pokoknya banyak. Dari Raja Wali itu ya? Dari Raja Wali itu, ternyata dia mau nyebar itu gitu, dari maksudnya. Tangannya disebarin? Iya, dilepas, pokoknya sampai berantakan saya lihat, sampai banyak. Terus kamu ambil saya ambil dong, saya tapi bahasa Chinese. Bahasa Chinese. Kamu nggak tahu bahasa Chinese, tapi nggak ngerti. Tapi tulisan Mandarin. Betul, begitu. Ya ini juga bisa diartikan bahwa Tuhan itu mau memberitahukan kita sebagai orang-orang keturunan Chinese ya, baik di Indonesia maupun di negara Chinese sendiri, bahwa penuaian akhir itu juga terjadi di bangsa China. Amin. Karena bangsa China itu di seluruh dunia pasti ada orang Chinanya ya kan. Termasuk kita lahir di Indonesia. Betul. Kita lahir sipit seperti China, keturunan China, tapi kita nggak ngerti bahasa Cina, kita nggak bisa bahasa Cina. Tapi karena kita lahir di sini, ya kita juga mati di sini lah, di Indonesia gitu loh. Jadi kita doakan ya supaya dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa kaum kita ini ada kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. Dan saya percaya juga Tuhan akan melawat Indonesia sehingga kita sebagai orang China juga bisa bergaul sama orang Indonesia. Ya. Jadi kita juga warga negara Indonesia. Jadi jangan kita pilih kasih atau juga kita berbuat baik lihat orang, atau kalau sesama suku ada gue bantu, kalau yang suku lain kita nggak mau bantu, jangan ya. Karena Tuhan juga tidak memandang manusia, kamu miskin, kaya, besar, kecil, terhormat, atau kamu orang miskin, atau kamu dari bangsa Eropa, bangsa negro, hitam, ataupun dari bangsa sipit Cina. Tuhan cinta semua. Karena Tuhan yang menjadikan semua. Tuhan tidak membedakan.
Dan juga saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan menuai Bani Kedar, ya, Amin, Nebayot, amin. karena dibilang di firman Tuhan, hai orang-orang yang ada di pulau-pulau. Jadi Ya, pulau-pulau yang paling jauh, banyak itu pulau-pulau yang jauh. Indonesia, ya, Beribu-ribu pulau. beribu-ribu Amin. pulau. Dan Betul. saya bangga juga jadi warga negara Indonesia. Indonesia karena ada di dalam firman Tuhan ya. Indonesia ada dalam firman Tuhan. Amin. Indonesia dalam Amin. lawatan terakhir. Indonesia dalam tangan Tuhan. Dalam Amin. berbagai pulau-pulau, berbagai suku, bangsa, bahasa, Pulau-pulau dan yang juga jauh. agama Ya, Indonesia. beribu-ribu pulau yang jauh Tuhan Iya. bilang ada di Dan dalam firman Tuhan. saya percaya juga Ya. Tuhan akan berikan lawatan terakhir di Indonesia Amin. ini, api kegerakan revival Amin, untuk amin. keselamatan di Indonesia. Ya, Tuhan sayang, Karena Yesus. apa? Karena Indonesia ini adalah mewakili berbagai bangsa dan warna kulit. Amin. Dari yang kulit sama matang, dari kulit putih, ya, Sunda putih, Padang putih, ada sampai Irian kulit hitam, itu ada di Indonesia. Iya, Ya, iya, saya iya. juga baru tahu Indonesia itu suku-sukunya itu Berbagai berbagai warna kulit, berbagai juga bahasanya. Iya. Ya, saudara, Ya, itu melambangkan itu. saya kadang berpikir miniatur dunia. Indonesia itu ajaib. Indonesia Miniatur ajaib, bangsa-bangsa ya. di Jadi dunia. kita juga berdoa terus buat Indonesia, Amin. buat Pak Jokowi yang sekarang masih jadi Ya. presiden, semua lembaga-lembaga tertinggi negara, MPR, DPR, DPA, sampai Ya. para gubernur, wali kota, ya, sampai kecamatan, bupati, lurahan, semuanya biar dilawat Tuhan, Ya. biar dibukakan mata roh mereka Amin. untuk menerima keselamatan. Ya, amin. Karena Isa Al-Masih bukan hanya sekedar nabi, Ya, tapi dia juga adalah juru selamat Ya, dunia. dia Tuhan Dia yang satu-satunya. akan turun di akhir zaman menjadi imam, raja yang adil, ya, Imam Mahdi orang bilang, ya, raja yang adil, ya. Oleh sebab itu saudara, lewat kesaksian Esi ini, bagi orang Chinese-nya berjaga-jaga, naik lebih lagi Amin, ke amin. Gunung Tuhan. Sampai ketemu Tuhan benar-benar Ya, secara pribadi. sungguh Cara pribadi ketemu Tuhan. jangan takut, ya, Iya, iya. karena ada Roh Kudus, roh keberanian yang ada di dalam hati kita. Kalau terima Yesus, rohnya itu, rohnya Tuhan masuk dalam Amin. roh kita, ya. Jadi melalui mimpi penglihatan Esi ini, ladang-ladang sudah menguning. Ini siap dituai. Siapkan pengerjanya, kita pengerjanya. Dimanapun kita berada, kita kenal sama orang, kita saksikan tentang jalan keselamatan. Kita doakan yang masih jauh, sehingga kita terus naik ke gunung Tuhan, ya. Tadi kan Ya. dibawa naik, orang-orangnya dibawa naik ke atas. Ayo naik ke atas, ayo naik ke atas. Ada keselamatan di atas. Di Amin. gunung Tuhan ada perlindungan, ada Amin. keselamatan. Yes. Jangan kita di bawah, jangan kita iman kita Iya. di bawah. Jangan lihat masalah maksudnya Jangan di lihat bawah. Lihat masalah Tuhan. terus. Betul, amin. Jangan terintimidasi Iya. dengan keadaan sekarang, Amin. dengan corona, mana terjadi berita tsunami di mana-mana. Puncaknya. Tapi biarlah kita berjaga-jaga dan berdoa, jadilah kuat di bawah Amin. tekanan. Juga kita lebih lagi mencari Tuhan. Amin, Ada amin. haus dan lapar akan Tuhan, akan pengenalan Tuhan yang benar, Tuhan Amin. yang hidup, ya. Iya. Puji nama Tuhan. Ada Puji lagi nama yang mau Tuhan. disampaikan, Esi? Kira-kira ada pesan-pesan yang Tuhan taruh di hati pikiran kamu, boleh? Ya, itu setelahnya saya dapat lagi nih mimpi-mimpi yang kayaknya tuh bener deh, mimpinya tuh ada di Alkitab juga gitu kalau saya pikir-pikir, ya. Ya itu bener-bener rapture, ya, ke Tuhan mau datang. Itu tuh bener dipersiapkan loh, harus. Pengangkatan. Bukan itu, sebelumnya ada, sebelum saya mimpi rapture, sebelumnya ada juga bahwa kita dikasih lihat itu loh, bener-bener rumah di sorga, ya. Oh. Jadi benar-benar ini mimpi bertahap. Saya nggak langsung dikasih blok 3 macam tipe gitu yang saya dapat, tapi bertahap benar-benar. Ya, pertama saya pernah dikasih mimpi tuh dikasih lihat tanah kosong. Jadi tanahnya tanah merah, ya, kosong, nggak ada Oh, itu apapun. rumah kamu masih tanah. Jadi Belum jadi dikasih rumah. tahunya begini. Jadi ceritanya mimpinya lucu deh. Mimpinya saya dalam satu mobil, ya, satu mobil itu rame-rame, pokoknya kayak di keluarga lah gitu, rame-rame dah pokoknya keluarga, ya. Terus disuruh muter itu, katanya kita jalan muter cuma liatin tanah kosong, tanahnya luas sekali, tanah merah kosong. Sampai dikasih lihat lu, bener-bener lu, ini tanah, ya, tanah merah, tanah
tanah, ini perhatiin tanah katanya gitu. Maksudnya Tuhan nih sediain kita kan lahan di sorga. Intinya lu tuh harus berbuat sesuatu. Bangun rumahnya, masih tanah Justru kapling. itu yang pertama kali itu dikasih lihat begitu, lucu juga gitu. Terus sampai kita jalan jauh ini nggak ada apa-apa gitu kan. Terus ada satu tempat persinggahan, dikasih lihatnya tuh tempat persinggahan aja tuh. Kita berhenti di situ, ternyata kita masih disayang Tuhan juga. Ya walaupun kita belum berusaha ngapa-ngapain, tetap Tuhan tuh kasih perlindungan, ada satu tempat persinggahan yang lu boleh istirahat di situ. Udah gitu doang, nggak ada apa-apanya. Berarti dengan mimpi penglihatan kamu ini, Tuhan mau kasih tahu, lihat Harus rumah berbuat kamu. sesuatu. Enggak, bukan dari rumah kamu. Bukan. Tuhan itu mau kasih lihat Esi bahwa rumah kamu di sorga belum dibangun, masih Bukan. kapling. Bukan. Itu sebelumnya, padahal sebelumnya saya dikasih mimpi rumah kaca itu lain lagi ya. Maksudnya ini yang rumah untuk kita bersama lah. Di situ sih keluarga, dibawanya gitu keluarga. Berarti harus berbuat. Jadi Tuhan mau kasih tahu, Jadi pokoknya kita harus bekerja berbuat di gitu. ladang Tuhan. Harus berbuat sesuatu sampai kita bisa membangun gitu ya. Tuhan bangunin rumah gitu ya. Betul. Jangan kita enak-enakan gitu maksudnya. Ya, benar. Jadi kalau yang rumah kaca mah itu saya mimpinya karena saya sendirian di rumah kaca itu yang saya pernah cerita. Di sorga apa di bumi rumah kacanya? Pokoknya di situ nggak ditulis rumah, nggak dikasih tahu rumah di sorga apa di bumi, tapi lucu aja gitu kok di rumah besar tapi sendirian. Ya, terus gitu semuanya ditutup kain putih. Jadi saya turun dari tangga, ya lihat tuh sekeliling, di dalam dikasih lihat, di luar juga dikasih lihat gitu kan, transparan. Kalau kaca kan semua dindingnya kaca, nggak ada tembok sama sekali. Jadi di luar taman yang luas sekali. Kalau di bumi sih kayaknya nggak bakalan deh punya rumah kayak begitu. Biarpun mimpi nggak bakalan termimpi juga. Artinya apa itu? Ya pokoknya maksudnya gini, kalau yang rumah kaca itu sebenarnya kita nih harus apa adanya di dalam Tuhan, itu kita berjalan bersama Tuhan itu apa adanya. Oh, jadi Ya. tulus ya. Jadi begitu. Jadi transparan hidup kita. Transparan, apa terbuka, adanya. terlihat oleh Tidak dunia. pakai topeng-topeng. Iya, jadi tuh Tuhan Betul, mau betul, kita betul, begitu. Pokoknya Jangan kita nih banyak berdalih, Iya. banyak menutupi kejelekan, menutupi dosa. Ya, Jadi hidup pokoknya kita apa adanya saja di dalam transparan, hidup kudus, hidup Tuhan benar. mau kita apa adanya. Orang bisa lihat kita, Kita. dan kita juga bisa jadi berkat. Berkat, kesaksian gitu. apa Puji segala Tuhan macam. ya saudara. Iya. Itu yang berarti kesaksian masih tanah kapling di sorga. Ayo berbuat sesuatu. Ayo, itu tanah luas. Berarti bukan kita doang nih ya. Jadi kita semua yang Kasih benar tanda. dan dengar YouTube channel ini, ayo bekerja di Ayo. ladang Tuhan. Iya, berbuat Menjampi sesuatu ya. jiwa-jiwa, berbuat baik ya. Nanti di Dan situ juga banyak ada upah. kendala. Ada upah di sebelum sorga, sebelum upah ya. banyak kendala. Ya, Ya, tapi, pasti. banyak Kendala pasti dibenci ada. orang, ya dikata-katain orang itu udah pasti. pasti. Orang nggak Pikul suka. salib lah ya. Iya, betul pokoknya begitulah. Berarti benar ini ya, saya juga udah dikasih lihat rumah saya di sorga udah jadi ya. Tapi saya belum pulang. Karena apa? Tuhan izinkan saya untuk masih bekerja di bumi ini. Tuhan belum izinkan saya pulang. Tapi rumah di sorga saya udah jadi. Ada yang kasih lihat penglihatan. Nah, Tahu dari mana rumah di sekolah? ada. Nanti itu session selanjutnya ya. Karena Tuhan itu ajaib. Pokoknya kalau Tuhan sendirian berarti itu rumah-rumah di sorga ya. selalu supranatural ya. Alam roh Tuhan itu Iya, kita iya. excited, bergairah ya. Pokoknya Oke. kalau Tuhan berbicara secara pribadi sendirian ya. Ya, pokoknya yang tadi Esi lihat penglihatan, kaplingnya masih luas di sorga ya. Itu belum dibatas-batas, belum dipatok. Mari Maksudnya, kita bangun rumah kita di sorga. Dengan Iya. apa? Pertama, pintunya melalui keselamatan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu baru kamu bisa bangun rumah di sorga. Karena apa? Tidak ada batu diletakkan kecuali batu penjurunya Iya. Tuhan Yesus Terus, ya. amin. Nah, itu harus dibangun. Amin. Rumah kita di sorga dengan apa? Pertama dengan doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan kuat, Roh Kudus kuat, dan Saksikan juga Tuhan. jadi saksi Tuhan, berbuat baik ya. Itu ada setelah menerima keselamatan ya, berbuat baik, bukan berbuat baik untuk selamat ya. Kita berbuat baik untuk membangun rumah kita yang kekal di sorga. Sekalipun kita dibenci, kita mengasihi. Sekalipun kita difitnah, kita mengampuni. Nah, Ya, itu amin. itu Mengampuni. salah satu juga untuk membangun rumah kita di sorga, baik memberi, membagi yang kurang, yang miskin, yang lapar. Tuhan bilang, pada saat aku sakit, kenapa kau tidak menengok aku? Ketika aku di penjara,
kenapa engkau tidak menengok aku ketika aku kelaparan, kenapa Amin. kau tidak memberi makan. Tuhan bilang pada saat engkau memberi pada satu orang yang lemah, pada yang susah, nah itu seperti untuk Tuhan. Nah itu kita membangun rumah kita di surga. Iya. Mungkin ada Satu lagi tambahannya. Satu lagi loh, ajaib. Seru Jadi ya? tanah dikasih lihat kapling, Ya. rumah bagus udah dikasih lihat juga. Nice. Satu lagi loh, Apa? itu benar-benar ada rumah petak-petak loh. Oh, Bener-bener berarti di surga itu ada rumah yang kecil-kecil petak-petak. ya. Bener-bener dikasihnya tuh ke, jadi saya dikasih lihatnya tuh ruang seperti ruang tunggu, ruang tamu, gitu. Ada sofa, seperti ada buffet gitu ya. Udah diem aja di situ, pokoknya itu rumah petak-petak itu banyak kecil-kecil begitu. Nah tengahnya halamannya ada taman juga, pokoknya begitu. Nah jadi itu gambaran 3 macam itu bisa begitu. Iya, berarti gini, kalau memang masih ada ruang tunggu, biasanya orang yang udah meninggal itu disimpan, ditaruh di Firdaus ya. Nanti penghakiman tahta Allah semuanya akan dihakimi, baru kita masuk surga yang kekal. Jadi saudara, penglihatan itu terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Kita jika dikasih penglihatan rumah kita di surga itu benar ada. Saya juga udah dikasih penglihatan udah punya mahkota. Gimana ya. rumah di surga Cici gimana? Ada, Ayo, nanti cerita dong. nanti akan Oh, nanti, ya disaksikan udah, nanti, di oke. YouTube selanjutnya, oke? Oke. Kita berdoa dulu Amin. ya supaya Esi bisa berdoa juga buat jiwa-jiwa ladang-ladang sudah menguning. Dan nanti juga dilanjutkan saya berdoa untuk semua mempunyai upah di surga. Ya, Esi berdoa iya. untuk jiwa-jiwa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan berapa banyak jiwa-jiwa Tuhan yang masih belum mengenal Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Kerinduan hati mereka juga ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin supaya Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan, supaya di mana mereka bisa percaya dengan ibadahnya mereka boleh diterima di sisi Tuhan. Tuhan, untuk itu Tuhan, biarlah melalui YouTube ini Tuhan, penginjilan boleh terjadi di mana-mana. Setiap orang yang mendengar tanpa kecuali ya Tuhan, dalam latar belakang apapun Tuhan, kepercayaan mereka apapun Tuhan, Tuhan sangat mengasihi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan sangat rindu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan. Tuhan sudah mau datang untuk menebus dosa kami. Tuhan sudah menunjukkan kepada kami, setiap kami yang Tuhan sudah memberikan kesaksian Tuhan, bahwa Engkau sangat merindukan mereka semua datang untuk percaya, untuk mengikuti jalan-Mu, jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang mau mencari kami orang berdosa Tuhan. Karena kami ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan rela Tuhan, Tuhan mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, di penghujung akhir zaman ini Tuhan, tolong Tuhan supaya setiap yang mendengar Tuhan bekerja secara maksimal Tuhan. Roh Kudus terus berbicara ke dalam hati mereka yang terdalam Tuhan, bahwa menyatakan bahwa cuma satu-satunya juru selamat di dalam Tuhan Yesus, dan tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan Tuhan. Tuhan, tolong Roh Kudus menjamah jiwa-jiwa, setiap jiwa yang mendengar, dan juga Tuhan bekerja secara luar biasa Tuhan, secara pribadi Tuhan. Tuhan menyatakan Tuhan memperkenalkan bahwa secara pribadi Engkau mau melawat mereka, Engkau mau menolong mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mau memakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di seluruh dunia Tuhan, untuk berdoa, untuk menginjil, dan untuk menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ini sebelum rapture Tuhan. Kami sudah benar-benar Tuhan mantapkan, Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada banyak kelawatan, akan banyak tuaian di Indonesia ini akan terjadi Tuhan. Kami mau siapkan diri kami untuk menjadi pekerja-pekerja penuai-penuai yang sungguh-sungguh melekat di hati Tuhan. Di mana kami mempunyai belas kasihan Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang Kau cintai, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau besar, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya. Kau lawat semua orang-orangnya Tuhan, dari semua pulau-pulau yang besar, pulau-pulau yang kecil, dari kota-kota besar, kota-kota kecil. Kau lawat semuanya Tuhan. Diberikan hujan keselamatan, hujan pertobatan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kami bukakan, kami singkapkan selubung-selubung yang menutupi mata roh bangsa Indonesia ini di dalam nama Yesus. Kami
sepakat di dalam nama Tuhan Yesus di dalam Kristus. nama Tuhan Kami Yesus. buka selubung-selubung roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang menutupi bangsa ini di dalam nama di Tuhan dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Dibukakan di dalam Amin. nama Yesus Kristus, sehingga terjadi Tuhan terang Kristus datang. Yes. Terang-Mu membawa keselamatan, membawa Tuhan anugerah Yesus. bagi Amin. bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri semuanya, dan lembaga-lembaga tertinggi di Indonesia. Amin. Tuhan, Terima kasih. semuanya dari Tuhan, gubernur-gubernur daerah, wali kota, kota madya, kecamatan, sampai Yes. RT RW semuanya Amin. dilawat Tuhan. Ya, Berikan terima kasih, hujan Tuhan. pertobatan, Tolong, Yesus. hujan Ya, keselamatan. Belas kasihan-Mu turun atas Ya, Tuhan pemerintahan Yesus, di terima Indonesia, dan juga orang-orang yang di luar Tuhan, yang juga garis keras mereka Tuhan, pembenaran diri apapun juga Tuhan, Kau lembutkan hati mereka Tuhan. Amin. Terima Sehingga kasih. mereka boleh Tuhan mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya di Indonesia ini Tuhan, dalam corona, dalam juga masa-masa yang akan terjadi tsunami, apapun terjadi dulu Tuhan, pertobatan besar-besaran di Indonesia ini Bapak. Amin. Dan setiap apa yang akan terjadi, mungkin kerusuhan atau apapun, diminimalisir. Diminimalisir. Amin. Amin. Tidak ada korban ataupun apapun juga Yes. Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus memegang kendali atas bangsa ini yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, dengan tidak membedakan suku, bangsa, ras, agama Tuhan. Kami sama-sama Tuhan umat-Mu, kami sama-sama ciptaan-Mu, saling bergandeng tangan dan saling mengasihi. Terima kasih Bapa, kami serahkan kesaksian YouTube ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.